ya. Oke, sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, Ibu minta kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak semua, semangat nggak untuk pelajaran kita hari ini? Semangat semua ya. Baik, kita hari ini akan belajar tentang mengenal Pancasila. Tahu semua ya Pancasila itu seperti apa? Pintar, semuanya sudah tahu. Baik. Kita akan membahas yang pertama, yaitu apa itu Pancasila. Apa sih Pancasila? Kita baca sama-sama ya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila itu tuh dasar dari negara Indonesia. Kenapa harus ada dasarnya sih negara Indonesia itu? Coba anak-anak bayangkan. Kita nih kalau bangun rumah, pertama kali yang dilakukan itu apa sih yang suka kalian lihat nih di daerah kalian kalau ada yang lagi bangun rumah? Iya, buat pondasi. Tujuan buat pondasi itu apa sih? Agar rumahnya nanti setelah berdiri menjadi kuat. Oke, pintar. Nah, itu juga tujuan dibentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Dasar itu kenapa tadi Ibu mengibaratkan pondasi? Karena dasar itu yang paling apa? Iya, benar, yang paling bawah. Baik, lalu Pancasila ini terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Anak-anak di sini semua tentu tahu dong kalau Pancasila itu ada 5. Oke. Yang selanjutnya yaitu lambang Pancasila. Pancasila ini dilambangkan dengan apa? Ya benar, burung Garuda yang sering kita sebut dengan Garuda Pancasila. Lalu di dada Garuda terdapat perisai dengan simbol 5 sila. Ini yang dimaksud dengan perisai dengan simbol 5 sila. Lalu kaki Garuda mencengkram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak semua tahu tidak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Oke, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Lalu 5 sila itu apa aja sih? Oke, anak-anak semua tentu sudah tahu dan sangat familiar dengan 5 Pancasila ya. Tapi kita baca ulang hari ini. 5 sila. Yang pertama ada yang berlambangkan bintang, ada ketuhanan yang Maha Esa. Kedua yang berlambangkan apa ini? Ya, rantai, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, lambangnya apa? Ya, pohon beringin. Bunyinya seperti apa? Persatuan Indonesia. Yang keempat, bentuk apa ini? Kepala banteng. Bunyinya seperti apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu lambangnya padi dan kapas. Bunyinya seperti apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana sih pengamalan Pancasila? Nah, ini ada 5 cara pengamalan Pancasila dari masing-masing sila Pancasila. Yang pertama, toleransi umat beragama. Bagaimana sih caranya toleransi umat beragama itu? Ketika kita memiliki teman yang berbeda agama, misalnya kita Islam, lalu teman kita ini beragama Kristen. Pada hari Minggu mereka itu beribadah di gereja. Kita boleh nggak sih mengolok-olok atau mengganggu? Oh, kok ibadah mereka itu berbeda ya? Boleh nggak seperti itu? Tidak,
Boleh, karena kita harus menjunjung atau mengamalkan Pancasila yang pertama, yaitu toleransi umat beragama. Kita harus toleransi, harus menghargai teman kita yang berbeda agama. Lalu menolong orang yang kesulitan. Saat ada teman yang kelupaan atau lupa membawa pensil nih, misalnya di kelas, kita harus apa? Kalau kita punya pensil 2, kita harusnya menolong atau tidak? Atau pura-pura tidak tahu, nggak mau saya pinjemin, begitu. Boleh nggak? Tidak boleh dong, tentunya kita harus menolong. Oh, saya punya pensil 2 nih, saya pinjemin ya, begitu. Itu salah satu contoh menolong orang yang kesulitan. Lalu yang ketiga, mencintai budaya dan produk lokal. Nah, banyak nih yang sering beli barang-barang dari luar negeri daripada beli barang di negaranya sendiri. Oke, yang keempat yaitu musyawarah mengambil keputusan. Musyawarah mengambil keputusan seperti apa? Kita ambil contoh kecilnya saat memilih ketua kelas. Memilih ketua kelas itu jangan mementingkan kepentingan sendiri. Oh Bu, itu aja, itu teman saya harus jadi ketua kelas. Tidak bisa seperti itu. Kita harus mengutamakan kepentingan atau pendapat bersama, yaitu kita musyawarah dulu dengan teman-temannya di kelas. Bagaimana, siapa yang cocok menjadi ketua kelas, baru kita tentukan bersama. Itu pun harus kesepakatan dari teman-teman semuanya. Yang terakhir, berbagi dengan adil. Contoh berbagi dengan adil itu bagaimana sih? Contohnya, kita mau membagi tugas piket di kelas nih, kita harus membaginya dengan adil. Ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang membuang sampah. Jangan hanya satu orang yang mengerjakan piketnya. Iya, itu contoh berbagi dengan adil. Baik, itu saja pengenalan kita pada Pancasila hari ini.